warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6. Apa kabar? Bapak harap semuanya baik-baik saja ya. Dan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kalian harus tetap semangat walaupun kita belajar masih dalam keadaan online atau belajar dari rumah. Ya, sebelum pelajaran hari ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa sejenak ya anak-anak. Bapak pimpin doanya ya. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Anak-anak kelas 6 yang Bapak sayangi, hari ini kalian sudah memasuki tahun ajaran baru tahun 2021-2022. Yang berarti kita akan mempelajari tema 1. Nah, tema 1 yang kita akan pelajari hari ini adalah perkembangbiakan hewan. Nah, pada kesempatan kali ini, di hari ini, kita akan mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup, yaitu hewan cicak. Nah, sebenarnya ada banyak ciri-ciri hewan yang lainnya. Tapi untuk hari ini kita khusus mempelajari tentang hewan, cicak, dan fungsinya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, mengetahui ciri-ciri khusus hewan cicak dan mengetahui fungsi dari ciri-ciri khusus pada hewan cicak tersebut. Nah, sekarang coba kalian perhatikan hewan apa yang terdapat pada gambar di samping. Ya, benar. Ini adalah hewan cicak. Hewan yang pasti ada di rumah kalian. Karena cicak itu biasanya hidup di rumah-rumah warga ya, di masyarakat. Di rumah kita pun banyak. Nah, ada yang tahu kenapa cicak bisa berjalan-jalan di langit rumah, di dinding? Ada yang tahu? Nah, sekarang kita akan mengupas tuntas tentang ciri-ciri khusus hewan cicak. Nah, anak-anak kelas 6, hewan cicak itu memiliki beberapa ciri-ciri khusus. Coba perhatikan gambar di samping. Sudah lihat? Ini gambar apa? Nah, itu gambar kaki cicak. Iya, betul. Ini adalah gambar kaki cicak. Kalian perhatikan baik-baik. Kaki cicak itu mempunyai perekat-perekat pada kakinya. Nah, itu fungsinya untuk cicak menempel pada dinding dan untuk cicak berjalan pada langit-langit rumah. Nah, itu adalah ciri-ciri khusus yang pertama. Sekarang perhatikan gambar kedua. Ciri-ciri khusus yang kedua. Perhatikan gambar. Nah, kemampuan untuk memutuskan ekor. Sepertinya kalian semua di sini pasti pernah melihat cicak. Itu ekornya putus, terus kemudian bergerak-gerak sendiri. Ya. Nah, itu untuk apa fungsinya? Untuk menghindari mangsa yang telah menyerang. Jadi kalau misalnya cicak itu sudah kepepet nih ya, sudah kepepet, terus dia mau diterkam sama mangsa atau dia berbahaya, maka dia akan memutuskan ekornya sendiri. Nanti cicaknya lari, kemudian ekornya tadi itu akan bergerak-gerak dan akan mengalihkan perhatian mangsanya tadi. Nah, kemampuan cicak memutuskan ekornya sendiri itu disebut dengan autotomi. Begitu ya. Nah, tadi sudah ada 2 ciri khusus pada cicak. Sekarang kita beralih ke ciri khusus ketiga, yaitu ciri khusus yang terakhir. Nah, ciri khusus yang ketiga, lihat gambar. Apa gambarnya? Cicak sedang memangsa ya mangsanya. Jadi cicak biasanya makan lalat atau serangga-serangga kecil. Lidahnya sangat panjang. Jadi ciri khusus yang ketiga adalah cicak memiliki lidah yang panjang dan lengket. Nah, fungsinya apa? Untuk memperoleh makanan. Nah, bentuk lidahnya ini digunakan untuk menangkap mangsanya berupa serangga terbang. Biasanya serangganya kan berupa nyamuk, lalat, atau laron tuh ya, yang kecil. Laron kan juga ada yang besar, tapi yang kecil-kecil saja. Nah, jadi setelah ini nanti Bapak akan beri tugas dan langsung dikerjakan ya anak-anak ya. Tugasnya Bapak akan kirim lewat WA dan akan kembali kalian kirim lewat chat pribadi ke Bapak lewat WA juga ya. Nah, kesimpulan yang bisa kita pelajari pada hari ini, ciri-ciri khusus pada cicak itu memiliki 3 ciri-ciri khusus dan fungsinya. Yang pertama apa? Cicak memiliki perekat pada kakinya yang berfungsi untuk agar cicak bisa menempel di dinding atau berjalan di atas langit-langit rumah. Kemudian ciri-ciri khusus yang kedua yaitu cicak memiliki kemampuan melepas ekornya sendiri ketika bertemu mangsa yang disebut dengan autotomi, yang fungsinya agar terhindar dari bahaya disergap oleh mangsanya. Terus ciri-ciri khusus yang terakhir yang ketiga yaitu cicak memiliki lidah yang lengket dan panjang agar memudahkan cicak dalam memperoleh makanan.
Baik anak-anak kelas 6 yang Bapak sayangi semuanya, hari ini cukup sampai di sini pelajaran kita. Ingat, karena pandemi COVID-19 masih sangat tinggi di Indonesia, sehingga kita harus selalu menjaga protokol kesehatan. Yang pertama, jangan lupa memakai masker dengan benar ya, seperti ini. Terus yang kedua, cuci tangan sesering mungkin. Kalau ketika ada air yang mengalir, pakai air mengalir. Ketika tidak ada, memakai hand sanitizer juga boleh. Jaga jarak. Kalian kan tugasnya pelajar adalah belajar. Jadi sebisa mungkin jangan sering keluar rumah, di rumah saja. Kalaupun harus keluar rumah harus selalu memakai masker. Dan ketika di luar harus jaga jarak dan menghindari kerumunan agar kita tidak terpapar atau terinfeksi virus COVID-19. Baik anak-anak, Bapak akhiri pelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.